Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut Pilkada Jawa Barat ngeri-ngeri sedap. Entah apa makna pasti di balik pernyataan Prabowo tersebut. Yang jelas Pilkada Jawa Barat diikuti oleh 4 pasangan calon. Bahkan partai-partai yang tergabung dalam Kimples pecah 3 di Pilkada Jawa Barat. Kami akan membahas ngeri-ngeri sedapnya Pilkada Jawa Barat bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, juru bicara PKS Muhammad Khalid, serta analis komunikasi politik Unpad Dadang Rahmat Hidayat. Selamat malam Bang Habib, Bang Khalid, dan Pak Dadang. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke, Bang Habib, atensi khusus dari Bapak Prabowo soal Pilkada Jawa Barat sampai disebut ngeri-ngeri sedap. Ada apa sih di Pilkada Jawa Barat, Bang? Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya, bahwa di tingkatan nasional kita berkoalisi ya, Kimples sekarang. Hampir semua partai parlemen kecuali PDI Perjuangan plus beberapa partai di luar parlemen. Tapi di tingkat daerah kita tidak persoalan ya, siapa mau memilih siapa dan siapa ingin mengusung siapa. Nah, untuk Jawa Barat memang akan seru ya, karena akhirnya menurut kami itu akan menjadi all Kimples final ya. Dari 4 paslon ya yang maju di Jawa Barat, menurut kami adalah yang terbesar kemungkinan akan menang adalah paslon yang diusung ya, salah satu paslon yang diusung dari partai-partai Kimples ini. Coba kita lihat komposisinya kan mulai Pak Deddy Mulyadi, Pak Saihu ya, kemudian teman-teman Nasdem itu menurut kami paling kompetitif ya. Oke, berarti siapapun yang menang di antara 3 paslon tadi karena sama-sama dari Kimples, tidak masalahkah buat Kimples, Bang Habib? Ya, dalam konteks pertemanan, kekompakan Kimples tidak masalah. Ya, tapi dalam konteks yang lebih luas, siapapun yang menang ya, termasuk yang tidak diajukan oleh partai-partai Kimples juga nggak ada masalah. Ya, kita dorong proses pilkada terutama di Jawa Barat ini berlangsung dengan elegan, demokratis ya, dan melibatkan partisipasi publik sebesar-besarnya. Oke, kalau Gerindra sendiri kan mengusung Deddy Mulyadi ya, Bang Habib. Apakah itu berarti dari Gerindra merasa Deddy tidak akan menang mudah di Jawa Barat? Di setiap daerah yang kami usung ya, tidak akan ada yang menang mudah ya. Sekarang ini kan lebih ke sosok figur ya. Masyarakat memilih calon-calonnya berdasarkan figur. Memang betul ada pengaruh dari endorsement partai maupun tokoh nasional seperti Pak Prabowo. Tapi balik lagi kembali ke figur. Kita tidak bisa dan tidak boleh mengunderestimate calon-calon yang lain ya. Semuanya putra-putra terbaik ya, yang punya kapasitas untuk menang. Oke, kalau pilkada itu sangat bergantung pada figur, makanya PKS ini langsung menurunkan presidennya, Ahmad Saiku, Bang Khalid. Kenapa sampai presiden PKS turun gunung? Apakah sebegitu penting Jawa Barat ini adalah arena pertaruhan besar buat PKS? Ya, terima kasih. Jadi Partai Keadilan Sejahtera bersama dengan Partai Nasdem dan P3 resmi mengusung pasangan ASI Ahmad Saiku dan Ilham Habibie. Jadi memang aspirasi dari keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, warga Jawa Barat, tokoh alim ulama itu begitu besar kepada Bapak Ahmad Saiku untuk berlaga di Jawa Barat. Dan aspirasi yang begitu besar inilah yang kemudian kami tangkap dan kami wujudkan untuk mengusung Ahmad Saiku dan Ilham Habibie di Pilkada Jawa Barat. Karena begini Mbak Zulfia, PKS ini memiliki sejarah di Jawa Barat. Ya. Kita di eranya Kang Aher, di tahun 2008 kita pernah menang, kemudian dilanjutkan 2013 kita pernah menang, dan artinya kita pernah 10 tahun Partai Keadilan Sejahtera, kader Partai Keadilan Sejahtera itu memimpin Jawa Barat. Ada semacam aspirasi yang begitu kuat di akar rumput agar kita bisa berkontestasi, menyodorkan kader terbaiknya untuk berkontestasi.
sebagaimana disampaikan oleh Bang Habibur Rahman tadi, bahwa Jawa Barat ini sangat menarik karena calonnya begitu beragam. Dan seperti disampaikan dalam pidatonya Pak Ahmad Syahiku pada waktu pendaftaran di KPU, bahwa PKS bukan hanya ingin melanjutkan kesuksesan di era sebelum-sebelumnya, eranya Kang Aher, eranya Kang Emil, tapi juga ingin memastikan bahwa ketika nanti terpilih, Jawa Barat akan senafas, seirama perjuangan dan program pembangunan di pemerintahan pusat. Oke. Pak Dadang, Anda melihat Jawa Barat ini menjadi ngeri-ngeri sedap, apakah karena memang pertarungannya terutama antar paslon yang diusung Kimples ya? Ada Gerindra Golkar, kemudian juga ada PKS Nasdem, kemudian PKB mengusung sendiri. Apakah ini akan menjadi pertarungan sengit? Ya, kalau di atas kertas ya tentu Kimples ini plus dalam tanda petik di luar yang di Jakarta ya. Tentu cukup kuat ya Kang Deddy Mulyadi dengan Kang Erwan ini. Pertama pengaruh partai, tapi juga pengaruh personalnya. Tetapi betul Kang Muhammad Khalid tadi menyampaikan, pernah juga Kang Aher dulu ya dengan underestimate dari banyak pihak, tapi juga bisa menang begitu. Jadi mungkin ini yang dimaksud oleh Pak Prabowo di Jawa Barat ngeri-ngeri sedap. Ditambah mungkin di Jawa Barat juga sebetulnya tidak ada partai yang selalu menang setiap pemilu begitu ya. Di situ artinya masyarakatnya sangat dinamis. Di atas kertas bisa menang, tetapi juga jika proses komunikasi politik dalam konteks kampanye nanti ada hal-hal yang sangat signifikan bisa mengubah arah pilihan, bukan tidak mungkin yang dianggap tidak kuat di atas kertas bisa muncul secara optimal. Tidak hanya Pak Ahmad Saiku dengan Pak Ilham Habibie, tadi Asih ya, juga Pak Acep Adang Ruhyat, Gita dengan Gitanya, kemudian Pak JJ dengan Ronaldnya, bukan tidak mungkin itu juga bisa memberikan kejutan-kejutan yang tidak diduga. Tetapi saya lihat bahwa kalau Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan ini, khususnya Kang Deddy Mulyadi ya, pada fase sebelumnya kan dengan Kang RK. Pertarungan dengan Kang Ridwan Kamil ini, Kang Deddy kan sebagai personalnya itu juga cukup signifikan. Nah, apalagi sekarang Kang RK kan nggak ada, sehingga barangkali suara-suara dari Kang RK ini bisa dipecah. Apakah nanti masuk ke Kang Deddy, ke Kang Ahmad Saiku, Kang Acep Adang atau Pak JJ, tapi bukan tidak mungkin banyaknya bisa jadi karena di situ ada Golkar bergabung dengan Kang Deddy Mulyadi, mungkin secara di atas kertas akan banyak masuk juga ke Kang Deddy Mulyadi. Tapi sekali lagi ya, Jawa Barat ini unik gitu ya, unik. Tadi Pak Ahmad Saiku dengan Kang Ilham Habibie juga saya kira punya peluang ya. Kalau dilihat urutan sih betul tadi. Kang Deddy Mulyadi dengan Kang Erwan, kemudian berikutnya adalah Kang Ahmad Saiku dan Kang Ilham Habibie, berikutnya Kang Acep Adang bersama Pak JJ di pihak yang lain. Saya kira itu. Oke. Dan kalau kita lihat karena tidak ada RK lagi ya di Pilkada Jawa Barat ini, Pak Dadang, padahal RK sejauh ini memiliki elektabilitas yang paling tinggi kalau mau disurvei untuk Jawa Barat ya. Apakah itu berarti semua paslon, terlebih tadi urutan 1 dan 2 tadi, Deddy dan juga Ahmad Saiku, itu memiliki peluang yang sama-sama besar untuk memenangi pertarungan di Jawa Barat? Semua punya peluang, tapi kalau di atas kertas begitu ya, tentu kita bisa memperkirakan secara partai dan dari figur begitu ya, Pak Deddy Mulyadi dengan Kang Erwan, Kang Ahmad Saiku dengan Kang Ilham ini mempunyai peluang yang tanda petik lebih besar dibandingkan yang lain. Tetapi PKB dengan PDIP dengan calonnya masing-masing kan juga punya pasukan yang militan nih, artinya minimal pemilih-pemilihnya juga bisa. Kalau solid itu juga cukup lumayan sebetulnya. Oke. Menghadapi persaingan di Jawa Barat nih Bang Habib, ngeri-ngeri sedap kata Pak Prabowo, apakah itu terutama setelah ternyata Presiden PKS Ahmad Saiku ikut turun juga bertarung di Jawa Barat, padahal ini kan cukup di ujung-ujung ya. Akhirnya Ahmad Saiku itu confirm bersama dengan Ilham Habibie bertarung di Jawa Barat. Apakah itu yang akan memanaskan pertarungan di Jawa Barat? Ya mungkin diantaranya itu ya, kita tahu kapasitas Pak Ahmad Saiku kan luar biasa, Presiden PKS, artinya
level beliau kan pimpinan nasional ya, pimpinan partai tingkat nasional. Dan ketokohan beliau di Jawa Barat juga cukup luar biasa, pernah wali kota ya, dan memang citranya sebagai orang Jawa Barat itu sangat melekat. Jadi salah satu diantaranya itu. Tapi calon-calon yang lain menurut kami juga karakternya kuat ya, sehingga ini sepertinya kalau di level provinsi menjadi salah satu pilkada yang paling seru lah nanti. Di level provinsi ini akan menjadi pilkada yang paling seru. Bang Khalid, apakah itu juga yang akhirnya membuat Presiden PKS memilih bertarungnya di Jawa Barat bukan di pilkada lain? Karena memang melihat potensi kemenangan PKS di Jawa Barat dengan mesin partai politik dan punya modal kursi di pileg kemarin 19 kursi ya, itu sudah sangat menjanjikan untuk bisa menang di pilkada Jawa Barat. Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa karena aspirasi dari para tokoh, para ulama, baik kemudian warga begitu besar, itu menjadi faktor utama yang menggerakkan PKS untuk kemudian menugaskan Bapak Ahmad Saiku. Tapi di lain itu juga kita juga melihat Jawa Barat ini memiliki sebuah teritorial yang sangat strategis. Kalau kita berbicara dalam konteks politik, tentu Bang Habib pasti juga setuju Jawa Barat ini adalah populasi terbesar di Indonesia. Dan kalau kita berbicara tentang bagaimana kekuatan teritorial partai politik untuk bisa menempatkan kader terbaiknya, maka Jawa Barat mendapat bobot yang cukup besar. Sehingga saya kira semua partai politik melihat Jawa Barat sebagai epicentrum politik yang begitu penting, tidak mungkin akan dilewatkan. Di Jawa misal, Jawa Barat ini menempati posisi paling atas dari sisi jumlah voters atau pemilihnya, dan juga memiliki peran besar dalam proses pembangunan. Di Jawa Barat juga di sini kan terkumpul semua resources yang ada, terutama SDM terbaik. Ada kampus-kampus terbaik di sini, ada Universitas Indonesia, ITB, IPB, dan begitu banyak talenta-talenta anak-anak muda di sini, SDM terbaik berkumpul di sini. Sehingga kalau kita bicara tentang visi Indonesia emas, maka Jawa Barat emas itu menjadi sebuah keniscayaan. Sehingga saya kira hal yang sangat wajar seluruh partai politik itu berlomba-lomba memberikan kader terbaiknya untuk turun dan berkontestasi di Jawa Barat, dan termasuk PKS kita berikan Pak Ahmad Saiku, Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang punya pengalaman jam terbang politik yang tinggi dari level DPRD sampai DPR RI, kemudian pernah di eksekutif juga, dan sekarang memimpin PKS. Insya Allah ini adalah ikhtiar terbaik kami. Kami ingin berikan ada Pak Ahmad Saiku yang didampingi oleh seorang teknokrat dan ilmuwan yang sangat ternama, yaitu Pak Ilham Habibie. Semoga ini adalah perpaduan. Kalau meminjam istilahnya almarhum Pak B.J. Habibie adalah imtak dan iptek ya. Imtaknya dapat, ipteknya juga dapat, insya Allah. Oke, baik. Pak Dadang, dari 3 paslon itu semua merupakan anggota dari Kimples ya secara nasional. Nah, kenapa Pilkada Jawa Barat ini berbeda dengan Pilkada Jakarta? Kalau Jakarta kan Kimples berusaha solid ya, ramai-ramai mengusung satu paslon. Tapi kalau Pilkada Jawa Barat, Kimples ini pecah 3. Kenapa itu berbeda treatmentnya antara Pilkada Jawa Barat dengan Jakarta? Boleh dijawab nanti Pak Dadang, kami jeda terlebih dahulu pemirsa, Prime Time News kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.